Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik. Kita tentunya masih di pembahasan la nafiya lil jins. Di hari ini kita masuk di bait 201. Kata beliau rahimallahu taala wa mufradan na'tan lima baniyin yali faftah awin saban awirfa ta'dili. Kata beliau rahimallahu taala mufrad ya na'tan lima beniyin yali, naat yang mufrad untuk mabni, maksudnya yali mabni, itu bisa antum katakan di dalam arti bebasnya kita dahulukan dulu fiil-fiil istilahnya faftah fathala awin soban atau nasoblah awirfa atau fatahalah mufrad na'tan ya, kata yang mufrad yang menjadi na'at lima beni yali yang terletak setelah yang mabni. Tahu yang mabni yang kemarin, yaitu kalau isim la-nya berupa apa? Mufrad juga, yaitu malaysa mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Kalau ada isim la yang mufrad, kemudian setelahnya ada na'at, maka boleh di fathah, boleh di nasab, boleh di rafa. Maksudnya boleh ikut mabni di atas fathah, boleh di nasab, mu'rab, dan boleh di rafa, ta'dili. Ini sama semuanya. Ini sama semuanya. Ketika antum bilang la rajula karim, la rajula karim, boleh la rajula karima qaimun, boleh la rajula kariman qaimun, boleh la rajula karimun qaimun. Paham kan? Ini untuk mufrad na'at, untuk mabni. Untuk mufrad kemudian na'at yang selainnya ada na'at, maka boleh fathah, boleh nasab, dua fathahnya, boleh rofa, dua domanya. Dua domanya. Ini mudah sekali. Idza kana ismu la mabniyan. Jika isimnya la mabni, wa nu'ita bi mufradin yali. Dan dia disifati oleh na'at mufrad yali yang datang langsung setelahnya. Ailam yufsal bainahu wa bainahu bifasil. Dan tidak ada pemisah antara dia antaranya pemisah. Jaza fin na'ati salatatu aujuhin. Boleh pada na'at tiga sisi. Boleh pada na'at tiga sisi. Al-awwal yang pertama al-bina' wal al-fathih. Yang pertama boleh antum membenikan di atas fathah. Litarokubihi ma'a ismillah. Karena dia dianggap satu susunan bersama isim la, bagaikan khamsat asyara. Tahu kan? Kan antum kalau masukkan la pada khamsat asyara tetap bilang apa? La khamsata asyara. Sama ini. La rajula dharifa. Sama. La khamsata asyara. Itu yang pertama, mabni juga di atas fathah. Asani yang kedua an-nasbu. Boleh antum nasab, tapi kemana? Na'at kemana? Mura'atun li mahal ismillah. Itu dengan memperhatikan mahalnya isim la. Berarti dia na'at ke mahalnya isim la. Mahalnya isim la apa? Mansub. Karena la beramal amalan inna. La rajula dhorifan. Asal itu yang ketiga arrofu muro'atan li mahali la wasmiha. Boleh dirofa dengan memperhatikan mahalnya la bersama isimnya. Karena mahalnya la bersama isimnya menurut Sibawayh apa? Rofa, ibtida. Li'annahuma fi maudhi raf'in inda Sibawayh.
Karena keduanya itulah bersama isimnya berada dalam kedudukan rofa menurut Sibawai kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Nah, la rajula dorifun. La rajula dorifun. Ini 3 bacaan untuk naat isim la yang jatuh langsung setelahnya. Yang jatuh langsung setelahnya. Wa ghairu ma yali wa ghairul mufradi la tabni. Wansibhu awir fa'aksidi. Selain yang terletak langsung setelahnya, itu ada pemisah. Wa ghairul mufrad dan yang bukan mufrad, la tabni, maka jangan mabnikan. Nasabkanlah atau rofakanlah. Eksidi. Maksudnya maksudkan nasab atau maksudkan apa? Rofa. Jadi yang tidak boleh cuma satu. Jadi boleh antum baca doripan, boleh antum baca apa? Doripun. Kalau ada pemisah, misal antum katakan la rojula piddari dorifan doripun. Yang tidak boleh apa? Dorifa. Karena tidak ada lagi susunan seperti khamsata asyara. Paham ya? Jadi yang tidak boleh mabni di atas fathah. Iya. Taqaddama fil baitil alladhi qabla hada. Telah lewat pada bait yang sebelum ini. Annahu idza kana na'atu mufradan wal man'utu mufradan. Kalau na'atnya mufrad dan yang disifatinya mufrad, yaitu isim lanya. Wa waliyahu na'at, dan setelahnya datang na'at. Jaza fi na'at salatut aujuh. Boleh pada na'at 3 sisi. Wa dzakara fi hadzal bait, dan beliau sebutkan di bait ini annahu illam yalin na'at al-mufrad. Bahwasanya kalau tidak datang setelahnya na'at yang mufrad. Ya, na'at yang mufrad. Wal man'ut al-mufrad. Ya, kemudian man'utnya juga mufrad. Jadi dua-duanya mufrad ya. Tapi enggak. Apa-apa. Saat man'utnya mufrad, tapi dia lam yalin na'at mufrad. Na'at mufrad tidak datang setelahnya. Tidak datang langsung setelahnya. Bal fusila bainahuma bifasi. Bahkan ada pemisah antara keduanya dengan pemisah. Wal lam yajuz bina'un na'at. Maka di sini tidak boleh naatnya dimabnikan. Fala taqul, maka tidak boleh antum katakan la rajula fiha dorifa. Itu tidak boleh. Bibina'i dorifa. Dengan antum mabnikan dorifanya. Ya. Bal yata'ayyan raf'uhu. Bahkan pasti rofaknya. Nah la rajula fiha dorifun. Au nasbuhu. Bahkan atau pasti nasabnya. Nah la rajula fiha dorifan. Wa inna masaqatul bina. Dan baru kasih tahu alasannya. Dan tiada lain hilang binanya alal fatih di atas fathah. Li'annahu innama jaza inda adamil fasl. Karena dia dibolehkan ketika tidak ada pemisah. Litaroku bin na'ati ma'al isim. Karena naatnya sudah tersusun bersama isim. Wa ma'al fasl. Dan bersama adanya pemisah. La yumkinu tarkib. Tidak mungkin ya terjadi susunan yang dianggap jadi satu. Kama la yumkinu tarkib idza kana al-man'ut ghairu mufrad. Sebagaimana juga tidak mungkin dianggap satu susunan kalau man'utnya tidak mufrad. Misal antum katakan begini, la taliba ilmin dorif. Misalnya begitu. Boleh enggak dibaca dorifa? Kan enggak boleh karena sudah ada mudhafun ilai yang memisahkannya. Paham ya? Sudah enggak boleh, enggak bisa. Iya. Nah, contoh la tali'an jabalan dorifan. Ini hanya boleh dorifan dan dorifun. Tidak boleh dorifa. Wala farqa fi imtina'il bina 'alal fathi fi na'at indal fasl wa baina yakuna al man'ut mufradan kama muthil. Dan tidak ada perbedaan ketika tidak bolehnya dalam tidak bolehnya bina di atas fathah itu pada na'at ketika ada pemisah dengan antara dia dan man'utnya mufrad sebagaimana telah dicontohkan au ghairu mufrad. Pokoknya mau pemisah ataupun tidak, enggak ininya. Paham kan? Kalau naatnya ghairu mufrad, mau dia jatuh langsung setelahnya pun enggak boleh. Karena pasti dia ada pemisah kan dengan mudhaf ilainya atau syabi bil mudhafnya. Syabi bil mudhafnya. Iya. Au ghairu mufrad atau yang tidak mufrad, yaitu mudhaf atau syabi bil mudhaf. Wa asyara bi qouli, kemudian beliau isyaratkan dengan ucapannya. Wa ghairu mufrad. Ila annahu in kana na'tu ghairu mufrad. Maksudnya
Ghair mufrad di sini bisa dua sisi ya. Yang ghair mufradnya bisa isimnya dan bisa juga apa? Naatnya. Karena naat juga boleh bisa naat ghair mufrad. Ini maksud juga. Kalau naatnya ghair mufrad. Kalau naatnya untuk yang ghair mufrad. Kal mudhaf al musyabbah bil mudhaf. Ta'ayyana raf'uhu au nasbuhu. Sama. Maka sudah pasti rofanya atau nasabnya. Fala yajuzu bina'u ala fath. Tidak boleh mabni di atas fathah. Wala farqa fi dzalika baina ayakunan man'ut mufradan aw ghair mufrad. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara man'utnya mufrad ataupun ghair mufrad. Karena yang masalah di sini di naatnya. Jadi masalahnya itu bisa dari dua sisi. Bisa dari man'utnya, bisa juga dari naatnya. Bisa juga dari naat. Iya, ini kata beliau rahimahullah. La baina ayyufsal bainahu wa baina naat aw la yufsal. Tidak ada bedanya antara yang dipisahkan antara dia dengan naatnya atau yang tidak dipisahkan. Padahal nah, contoh, demikian itu contohnya. La rojula sohiba birrin fiha. Iya. Yang masalah di sini apanya? Siapa yang tahu? Kita melihat isim la. Rojula. Mufrad. Mufrad. Mana naatnya? Sohiba. Mufrad? Tidak. Ghair mufrad. Karena sohiba mudhaf, birrin mudhafun ilaih. Itu masalahnya. Jadi ini masalah dari dua sisi. Kalau yang tadi contoh di atas, la toli'an jabalan doripun doripa. Yang masalah di mananya? Di isimnya, di man'utnya. Kalau ini yang masalah di mana? Di naatnya. Makanya dari dua sisi itu takbirnya Ibnu Malik. Apakah yang bermasalah yang ghair mufrad man'utnya, yaitu isim lanya, atau naatnya? Paham? Contoh naat ini. Yang bermasalah naatnya. Iya. La rojula sohiba birrin fiha. Wala gulama rojulin fiha sohiba birrin. Ini contoh untuk dipisahkan. Terus naatnya adalah man'utnya ghair mufrad. Sama saja. Ini hanya boleh dua bacaan. Hanya boleh dua bacaan. Rofa dan nasab. Rofa dan nasab. Wahasilu ma fil baitain. Dan kesimpulan apa yang ada dalam dua bait ini. Annahu in kana na'tu mufradan. Bahwasanya kalau naatnya mufrad. Wal man'ut mufradan. Man'utnya juga mufrad. Walam yufsal bainahuma. Dan tidak dipisahkan antara keduanya. Jadi kalau sama-sama mufrad. Naatnya mufrad. Man'utnya apa? Mufrad. Yang dimaksud dengan man'ut adalah isim la. Ya, jaza fi naat salatatu aujuh. Boleh pada naat tiga sisi. Nahla rajula doripa wa doripa wa doripun. Wa doripan wa doripun. Wa illam yakun kadalik. Kalau tidak seperti itu, sebenarnya yakun ini dalam sebagian cetakan yakuna. Di atum atau yakun. Jika tidak seperti itu, maksudnya jika man'utnya tidak seperti itu. Demikian pula jika naatnya tidak seperti itu. Paham? Yaitu naat dan man'utnya tidak seperti itu. Kadalika demikian pula ta'ayyana rafa awin nasab. La yujuzul bina. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak seperti itu, maka ta'ayyana sudah pasti ar-rafa wa nasab. Rafa atau nasab. Wala yujuzul bina. Kalau ini tidak boleh apa? Dibina. Selesai. Sekarang hukum yang diatofkan kepada isim la. Ya, dulu contohkan la haul wa quwwah. La haul wa quwwah. Wal atfu illam tatakarrar lahkuma lahu bimalin na'tidil faslin tama. Mudah sekali. Atau kalau la-nya tidak berulang, hukumilah untuknya bimalin na'tidil fasl. Dengan naat yang punya pemisah. Intama. Paham kan? Sandarkan ke sana sama. Apa tadi bacaannya naat yang pemisah, yang ada pisahnya, yang ada pemisahnya. Dia hanya boleh nasab dan rof. Sama juga dengan ini. Hanya boleh nasab dan rofa, tidak boleh di fathah. Kata beliau taqaddama annahu idza utifa ala ismillah. Telah lewat bahasanya kalau diatofkan pada isim la. Nakiratun mufradatun, nakirah mufrad. Wa takarrarat la dan la-nya berulang. Yajuzu fil ma'tufi salah satu aujuhin.
boleh pada yang diatofkan 3 sisi. Ar-raf'u wan nasab wal bina 'alal fathi. Boleh rofa, boleh nasab dan boleh membina di atas fathah. Nah, la rajula wala imra'atun wala imra'atan wala imra'ata. Boleh 3 begitu. Nah, maksudnya antum bilang la rajula wala imra'atun boleh. La rajula wala imra'atan boleh. La rajula wala imra'ata. Kami boleh. Ini kalau diulang la-nya. Kalau diulang apa? La-nya. Ya. Wa dzakara fi hadzal bait, dan sekarang kita masuk di bait ini, beliau sebutkan di bait ini annahu idza lam tatakarrar la, bahwasanya jika la-nya tidak berulang. Ya juzu fil ma'tub, boleh pada yang diatofkan, majaza fil na'til mafsul, apa yang boleh pada na'at yang dipisahkan. Wa qad taqaddama fil baitil ladzi qablahu, telah lewat di bait sebelum ini, annahu yajuzu fihi rafa wa nasab, bahwasanya boleh padanya rafa dan nasab. Wala yajuzu fil bina al fath, tidak boleh padanya mabni di atas fath. Fatakul la rajula wa imra'atun wa imra'atan. 2. Wala yajuzu bina al fath, tidak boleh mabni di atas fathah. Wa hakal akhfash la rajula wa imra'atan, tapi al akhfash menghikayatkan la rajula wa imra'atan bil bina dengan mabni al fath di atas fathah ala takdiri taqarruri la, cuman beliau takdirkan diulang la-nya. Paham ya? Cuman dihilangkan kan dicukupkan dengan yang sebelumnya. Faka'annahu qol, seakan-akan dikatakan la rajula wala imra'ata, cuma hudifat la, kemudian la yang kedua dihilangkan. Itu sisi kenapa Al-Akhwas mengatakan boleh. Wa kadzalika idza kana al-ma'tuf ghairu mufrad, demikian pula kalau diatofkan bukan mufrad, la yajuzu fihi illa rafa wa nasab, sama juga tidak boleh padanya kecuali rafa dan nasab. Sawa'un takarrarat la, sama saja apakah la-nya berulang. Nah la rajula wala gulama wala nah la rajula wala gulama imra'atin, ini ghair mufrad kan? Aw lam tatakarrar, atau tidak berulang la-nya. La rajula wa gulama imra'atin. Boleh antum baca wa gula mumra'atin. Paham kan? Kan boleh rafa, boleh apa? Nasab. Hada kulluhu idza kana al-ma'tuf nakira. Tapi ingat, ini semuanya kalau yang diatofkan itu apa? Nakira. Yang boleh 2 bacaan itu. Fa in kana ma'rifatan, kalau yang diatofkan itu adalah ma'rifah, la yajuzu fihi illa rof, tidak boleh padanya kecuali apa? Rofa ala kulli hal, di atas setiap keadaannya. Karena kalau di rofa berarti batal betul. Nah, kalau di ma'rifah berarti memang batal. Nah, la rajula wala zaidun fiha, au la rajula wa zaidun fiha, artinya berulang la-nya atau tidak, maka tetap dibaca rofa saja. Tetap dibaca apa? Rofa saja. Selesai. Kemudian pembahasan tambahan lagi, kata beliau rahimahullah, wa ahtila ma hamzati istifhamin ma tastahiqqu duna istifham. Masya Allah. Berikanlah yang bersama hamzah istifham apa yang dia berhak dapatkan tanpa hamzah istifham. Artinya kadang itulah kemasukan hamzah istifham menjadi ala. Paham kan? Nah, maka i'rabnya setelah la sama dengan sebelum tidak ada hamzah. Anu bisa paham ini? Jadi tidak berpengaruh dengan adanya apa? Hamzah. Tidak berpengaruh dengan adanya hamzah. Kata beliau rahimahullah, idza dakhalat hamzatul istifham ala la, kalau masuk hamzah istifham terhadap la, an-nafiyatu lil jins baqiyat ala makana laha minal amal, maka tetap di atas apa yang dia miliki berupa amal. Wasairul ahkam allati sabaqa dzikruha, dan seluruh hukum yang telah lewat penyebutannya. Fatakul, antum katakan ala rajula qaimun, sama. Ala gulama rajulin qaimun. Ala tali'an jabalan dhahirun. Wa hakal ma'tuf wa hukmul ma'tufi wasifati ba'da dukuli hamzatil istifham ka hukmiha qabla dukuliha. Sama semuanya. Hukum yang diatofkan, demikian pula sifat setelah masuknya hamzah istifham sama hukumnya sebelum masuknya hamzah istifham. Wa hakadha atlaqal musannifu, demikianlah diitlakkan oleh penulis, karena beliau bilang wa atila ma hamzah istifhamin ma tasahiqqu duna istifham. Rahmallah. Huna di sini. Wa fi kulli dzalika tafsir, dan sebenarnya pada setiap dari hal itu ada rinciannya. Wa annahu idza qusidal istifham at-taubih. Maksud rinciannya, kalau dimaksudkan dengannya istifham atau bi,
bertanya tapi untuk mencelanya. Awil istifham anin nabi, atau istifham dari nabi. Fahukmuhu kama dzakara, maka hukumnya kalau untuk itu fungsinya seperti yang disebut oleh penulis, annahu yabqa amaluha wa jami'u ma taqaddama dzikruhu, bahwasanya tetap amalannya dan seluruh apa yang telah lewat apa penyebutannya, min ahkamil atfi wasifati, dari hukum-hukum ataf dan sifat, wajawazil ilgo, dan bolehnya tidak diamalkan semuanya. Famitalut taubih, sekarang tinggal contohnya saja. Famitalut taubih qauluka, contohnya taubih ucapan antum, ala ruju'a wa qad syibta, tidakkah kamu tobat dan sungguh kamu telah tua, telah tumbuh ubanmu. Ini kan mencela ini. Ada orang melakukan, sudah tua tapi masih melakukan kejahatan. Jadi dia cela di sini. Tidak kamu tobat kembali. Kamu telah tua sekarang. Iya kan? Wa minu qaulu, di antaranya juga perkataannya penyair, alar iwa aliman wallat syabibatuhu wa adanta bimasyi bin ba'dahu haram. Dia mencela juga. Alar iwa'a. Iya. Tidak adakah akhirnya baliman bagi orang yang wallat syabibatuhu, yang telah lewat masa mudanya. Wa'adan, bisa dibaca wa'adanat, kembali failnya ke syabib, dan dia telah mengumumkan, telah mengingatkan bimasyi bin ba'dahu haram, dengan masa tua yang setelah masa tua itu akan ada masa pikun. Ini dia masih sama mencela orang-orang yang sudah tumbuh ubannya tapi masih belum tobat dan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bab taubik. Maka di sini beramal. Lihat alal iwa'a. Wa mitalu istifham anin nafi. Contoh bertanya dari penafian. Ala rajula qaimun. Iya, ini yang bertanya dari penafian. Tidak adakah orang yang berdiri? Wa minuhu, bertanya tapi menafikan, penafian, dari penafian. Wa minuhu qauluhu, di antara perkataan penyair, alastibaru li Salma am laha jalat idza ulakil ladzi laqahu amsali. Ini dia bertanya dari penafian. Alastibaru li Salma, tidak adakah kesabaran bagi Salma, atau dia memiliki jalat, keteguhan. Idza ulaki, ketika saya menjumpai, alladzi laqahu, yang dijumpai oleh amsali, yang semisal. Maksudnya ini dia bilang, iya, gimana itu kesabarannya Salma, atau dia memang punya keteguhan yang sangat. Ketika saya mendapatkan kerinduan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang semisalku, orang-orang normal, orang-orang yang normal. Dia di sini istifham tapi dari apa? Penafian. Dia bertanya tapi menafikan. Artinya di sini tidak ada kesabaran bagi Salma untuk menanti. Iya. Keteguhan baginya. Iya. Mereka menghikayatkan ini istifham anin nafi. Bertanya dari apa? Penafian. Sesuatu yang dinafikan. Wa idza qusida bi ala at-tamanni. Tapi ingat, berikutnya lagi, kalau dimaksudkan dengan ala adalah at-tamanni, kata tadi kan yang dimaksudkan dengan adalah istifham, itu intinya, atau apa? At-taubih. Kan kalau mu'allif umumkan, apapun yang penting di awal oleh hamzah istifham tetap beramal. Belum merinci. Kalau yang dimaksudkan dengannya adalah at-taubih dan istifham ba'da nafi, istifham anin nafi, betul. Sebagaimana dikatakan oleh penulis. Wa idza qusida bi ala at-tamanni. Tapi kalau dimaksudkan oleh ala itu adalah at-tamanni, berangan-angan. Fa madhhabul Mazini, maka madhabnya al-Mazini annaha tabaqu ala jami'i ma kana laha min al-ahkam. Katanya juga
maka dia tetap di atas apa yang dia punya dari hukum. Wa alaihi yatamasya itlaqul musannif. Dan di atasnya juga berjalan sejalan dengan pengitlakan penulis. Ini madhabnya siapa ini? Al-Mazini. Jadi sejalan madhabnya penulis dengan madhabnya Al-Mazini. Betul. Itu juga diperlakukan. Tapi wa madhabu Sibawai annahu yabqalaha amaluha fil isim wala yajuzu ilqa'uha walal was awil ataf birofe muru'atan lil ibtida. Masya Allah. Madhabnya Sibawai tetap beramal pada isimnya. Tetap beramal pada apa? Isimnya. Tidak boleh diilgokan di isimnya. Tapi walal was awil ataf. Ya. Tetap beramal pada isimnya. Tapi tidak pada was. Maksudnya naat. Dan ataf. Iya. Dengan rofa. Dengan memperhatikan ibtida. Maksudnya apa ini? Tadi kan seharusnya pada naat dan apanya? Dan ataf. Pada naat dan ataf kan berlaku boleh nasab, boleh rofa. Tapi ketika dia maksudnya adalah tamanni, katanya cuma rofa saja. Kan dia hanya memperhatikan apa? Ibtida. Yaitu mahalnya siapa? Mahalnya la bersama isimnya. Itu ji. Kalau Sibawai. Jadi perbedaan dari Sibawai itu antara penulis dan Al-Mazini. Perbedaannya dengan Sibawai ketika tamanni. Itu pun bukan pada isimnya lah. Paham kan? Dia berlaku pada naat dan atofnya. Naat dan atofnya tidak lagi seperti sebelumnya. Yang boleh rofa, boleh nasab. Dia di sini mereka katakan hanya apa? Birrof'in. Dipahami kan? Hanya baca rofa. Lihat. Wa minas timali halit tamanni. Contoh penggunaannya untuk tamanni. Qauluhum perkataan mereka. Ala ma'ama'an baridan. Duhai seandainya air ini adalah air yang dingin. Dia berangan-angan. Duhai seandainya air ini adalah air yang dingin. Apa antum baca? Ya. Kata ma'an. Ma'an. Kalau menurut penulis. Berarti bisa dibaca apa? Boleh dibaca ma'a terus boleh baca ma'u. Paham kan? Tapi di atas pendapat Sibawai gimana ini? Ma'u saja, rofa saja. Tidak boleh dibaca apa? Nasab. Iya. Ala lihat juga bakul Sa'id dan perkataan penyair. Ala umro walla mustata'un ruju'uhu. Fairaba ma'at'at yadul gopalati. Iya. Dibilang ala umro wallat mustata'un ruju'uhu. Duhai seandainya umur yang telah berlalu mustata'un ruju'uhu. Mampu dikembalikan. Dia berangan-angan. Duhai seandainya umur yang telah berlalu mampu dikembalikan. Fairab ma'as'at. Maka dia bisa menambal, menutupi apa yang telah kurang. Yadul gofalat. Tangannya orang-orang lalai bisa menambal apa yang kurang. Yadu failnya. Maka tangannya orang-orang yang lalai bisa menutupi kekurangannya. Syahid kita adalah ala umro. Dia beramal pada isimnya. Dia beramal pada apa? Isimnya. Walla mustata'un ruju'uhu. Itu yang setelahnya. Yang setelahnya. Intinya sebenarnya dalam masalah ini permasalahan Sibawai adalah bukan pada isimnya. Bukan pada isimnya lah. Perbedaan antara Alfiyah yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Ya, demikian pula yang dikatakan oleh Al-Mazini. Perbedaannya dengan Sibawai bukan pada isimnya. Tapi pada apanya? Naat dan wasnya. Kalau isim semuanya sepakat untuk tetap beramal. Paham kan? Walaupun ada apa? Hamzah. Apapun fungsinya itu Hamzah. Apakah Hamzahnya istifham? Hamzahnya taubih? Atau Hamzahnya apa? Tamanni. Semuanya sama hukum isimnya. Semuanya sama hukum isimnya. Berlaku. Iya. Ini yang beliau
katakan. Kemudian sebagai penutup, wasya'a fi dal babi isqatul khabar idzal muradu ma'sukutihi dhahar. Sya'a tersebar juga dalam bab ini dihilangkan khabarnya. Idzal murad jika diinginkan bersama hilangnya nampak. Maksudnya jika nampak yang diinginkan walaupun itu dihilangkan. Khabarnya hilang, tapi nampak yang diinginkan dengannya, boleh hilang. Boleh hilang. Yaitu kata di buku sebelumnya, idza dalal dalil. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa ada yang hilang. Idza dalla dalilun ala khabari la nafilil jins. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa khabar la nafilil jins, ya, wajib hadfuhu inda tamimiyin. Wajib dihilangkan menurut orang Tamim. Wa to'iyin dan orang to'i. Wa katur hadfuhu indal hijaziyin. Dan sering dihilangkan menurut orang Hijaz. Bedanya kalau Tamim, to'i bilang wajib. Kalau Hijaz mengatakan apa? Seringnya dihilangkan. Seringnya dihilangkan. Wa mitalu ayyuqal. Contohnya dikatakan misalnya, man rajul qa'im, hal min rajulin qa'im. Fatakul antum katakan, la rajula. Apa yang hilang? Qa'im. Wa tuhdaful khabar wa qa'im. Dihilangkan khabar yaitu qa'im. Bisa juga baca wa tahdiful khabar. Ya, kamu hilangkan khabarnya wa qa'im. Wujuban secara wajib inda tamimiyin wa to'iyin, menurut orang Tamim dan orang To'i. Wa jawazan indal hijaziyin, tapi boleh hukumnya menurut siapa? Orang Hijaz. Wala farqa fi dzalika baina ayakunul khabar ghairu dharab. Tidak ada bedanya hal itu antara khabar itu selain dharab wala jar majrur, tidak pula selain jar majrur, kama mutil sebagaimana dicontohkan. Itu tadi yang dihilangkan bukan dharab, bukan jar majrur. Au dharab au jar majrur, atau yang dihilangkan adalah berupa dharab atau jar majrur. Nah, ayuqal contoh dikatakan hal indaka rajul, hal fid dari rajul, fatakul dia bilang, antum katakan la rajula. Ketika jawaban untuk hal indaka berarti yang hilang apa? Dharab. Hal fid dari yang hilang apa? Jar majrur. Fa illam yadul alal khabar dalil, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan atas khabar yang dihilangkan, lam yajuz hadfuhu indal jami'. Tidak boleh dihilangkan menurut semuanya, yaitu Hijaziyin, Tamimiyin, To'iyin. Paham kan? Kalau tidak ada dalilnya. Nah, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru minallah. La ahada aghyaru minallahi. Ketika antum bilang la ahada minallah, paham? Apa yang menunjukkan kalau ada aghyar yang hilang? Iya kan? Kan tidak ada. Maka di sini wajib apa? Wajib ada, tidak boleh hilang. Wa qalu syair, demikian pula perkataan penyair, la karima minal wildani masbuhu. La karima minal wildani masbuhu. Kalau dibilang la minal misbahi, la minal wildani masbuh, ini tidak ditahu apa maksudnya. Ya, atau antum bilang la karima minal wildan, tidak ada kata masbuh. Paham kan? Kan tidak ditahu apa maksudnya la karima minal wildan. Kalau antum hilangkan apa? Masbuhnya. Wa ila hada asyarul musannif biqouli, dan kepada inilah penulis isyaratkan dengan ucapannya, idal muradu ma'sukutihi dhahar. Kalau nampak yang diinginkan dengannya kalau dihilangkan. Wa turiza bihada, dikeluarkan dengan pernyataan ini, mimma la yadhhar murad ma'sukuti, dari apa-apa yang tidak nampak yang diinginkan dengannya kalau itu hilang. Fa innahu la yajuzu hina idzin al-had, sungguh ketika itu tidak boleh dihilangkan, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Sebagaimana yang telah lewat. Selesai pembahasan la bersama isimnya. Iya. Setelah itu kita akan masuk di donna insyaallah.